Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, amin. Kembali lagi di channel aku yang tinggal di Medan, tepatnya di Deli Serdang. Ini tuh videonya aku tag di pagi hari setelah anak-anak pergi sekolah. Kerjaan pertama aku lakukan yaitu cuci piring. Piring aku ini banyak yang kotor karena tadi malam aku nggak juga cuci piring karena nggak ada air. Dan ini air hujan yang aku gunakan untuk mencuci piring. Tadi malam di tempat aku itu baru saja hujan dan hujannya sangat deras sekali. Jadi mumpung hujannya deras, aku sempatkan lebih dahulu menampung air karena tempat aku airnya juga sampai saat ini masih belum hidup. Di tempat aku hampir setiap malam itu hujan dan hujannya juga sangat deras sekali. Sudah hampir 1 minggu ini air pam di tempat aku belum juga ngalir. Enggak tahu kenapa, entah apa penyebabnya. Sementara kami di sini juga masih memerlukan air. Dan kalau kami mau mandi itu harus menggunakan air sumur ataupun air hujan. Sedangkan kalau untuk memasak kami di sini menggunakan air galon. Untuk sementara kami harus berhemat-hemat air. Di sini piring aku emang banyak sekali yang kotor dan karena aku lagi cuci piring, sekalian saja aku cuci juga tudung saji aku dan rak bumbu dapur aku emang sudah kotor juga. Oh ya, buat teman-teman yang baru mengklik channel aku ucapkan terima kasih banyak. Mohon bantu selalu dengan dukungannya dengan cara like, comment, subscribe agar channel aku bisa berkembang dan makin berkembang ya teman-teman. Dan yang sudah nonton channel aku dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Untuk videonya hari ini aku nggak ada masak-masak ya teman-teman, dan untuk lauk anak-anak gitu aku beli saja karena aku tidak sempat masak-masak hari ini. Dan aku juga harus beres-beres rumah karena tadi malam hujannya itu deras sekali hingga airnya itu masuk ke dalam rumah. Dan aku nggak videokan hari ini tuh, aku videonya hanya beberes-beres rumah saja. Kalau sebagai ibu rumah tangga itu tidak ada pekerjaan lain ya teman-teman, hanya pekerjaannya beberes rumah saja. Dan semoga video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, lanjut videonya. Di sini aku lanjut saja siram-siram lantai aku yang termasuk air hujan tadi malam. Seperti inilah keadaan rumah aku ya teman-teman kalau sudah dimasukin air hujan. Lanjut, aku siram-siram saja lantainya dan aku sapu-sapu juga itu di bawah kolong meja kompor aku karena di situ juga banyak airnya yang tertinggal. Kalau sudah rumah itu dimasukkan air, rasanya pekerjaan kita berasa double-double ya teman-teman. Harus dikuras dan setelah dikuras harus disapu lagi, harus disiram air lagi. Malam lagi enak-enaknya tidur dan tahu-tahu setelah bangun pagi rumahku sudah dimasukin air. Untung aja airnya cepat surut, kalau enggak mau jam berapa lagi lah aku ini beresin rumahnya. Terus di sini aku siram-siram saja lantainya dan juga aku kasih sabun. Terus aku sikat-sikat saja sampai di bawah kolong meja-meja itu. Setelah memasuki bulan hujan, pasti di sini rumah aku pasti kebanjiran. Ada juga yang nyaranin tetangga-tetangga aku yang nyaranin, katanya kenapa nggak ditimbun aja. Emang maunya seperti itu, tapi kok bagaimana lagi kalau rezekinya itu belum ada, mau pakai apa. Aku ini nimbun rumah aku. Diselewatin aja dulu, semoga rezeki kami lancar dan keinginan kami bisa tercapai. Lanjut, di sini aku bersih-bersih juga di belakang lemari kulkas aku itu. Di situ juga banyak juga air tertinggal-tinggal. Aku siram-siram saja lantainya di sini agar tidak ada air yang mengendap di bawah kolong kulkas aku ini. Lihatlah seperti ini teman-teman, kotornya di bawah lantai aku ini karena air banjir juga masuk ke dalam rumah dan membawa lumpurnya juga.
Ini tuh airnya tidak bisa keluar sendiri ya teman-teman. Airnya ini harus dikuras dulu baru bisa keluar airnya, karena di rumah aku lebih tinggi di luar daripada dalam rumahnya ini. Di sini rumahnya yang kebanjiran tidak hanya aku sendirian teman-teman, melainkan tetangga-tetangga aku juga rumahnya ikut juga kebanjiran sama seperti aku. Itu sekolah SD yang di belakang rumah aku ini ikut juga kerendam banjir di sekolah itu, dan siswa-siswanya harus diliburkan lebih dahulu. Ngebersihin rumah kecil yang aku ini harus punya ekstra juga teman-teman, harus punya tenaga untuk menggeser-geser kulkas dan juga mesin cuci aku ini. Tapi kalau rumah kita itu sudah terlihat bersih, rasanya tuh gimana ya teman-teman? Rasa senangnya itu kok ada memandang rumah kita itu terlihat bersih. Di sini kalau sudah rumahku kebanjiran, ayahnya si Husni itu tidak pernah mau ikut memberes rumah aku ini, karena setiap kali rumah aku ini kebanjiran, ayah si Husni selalu pergi ke laut. Jadi mau tidak mau aku sendiri yang membersihkannya, dan si Husni aku titipkan di tempat adik aku. Karena lantainya ini sangat licin, aku takut si Husni malah terjatuh di lantai ini. Karena dia lewat sana lewat sini nggak mau diam. Si Husni itu anak yang lasak sekali atau aktif sekali. Oke lanjut, dan juga aku siram-siram lantainya di ruang TV aku ini, karena memang disinilah banyak sekali kotorannya. Teman-teman lihat sendiri bagaimana berantakannya rumah aku, dan di situ juga ada piring gelas aku yang sudah aku pindahkan ke depan. Sampai-sampai itu speaker aku dan juga mainan anak aku si Husni aku naikkan di atas mesin jahit aku. Jangan selpok ya teman-teman, itu jaring yang ada di mesin jahit aku itu adalah punyanya Pak suami, itu jalannya kalau sedang menangkap ikan. Setelah rumahnya beres, aku siram-siram dan aku sikat-sikat. Lanjut setelah kering, aku pel-pel aja lantainya, dan di situ ada anak aku si Husni, dan barang-barangnya juga sudah aku pindah-pindah ke tempat semula. Lanjut aku pel-pel aja lantainya sampai benar-benar kering. Kalau aku lagi ngepel emang seperti ini ya teman-teman, karena pel aku ini hanya tinggal setengah. Itu anak aku si Husni lagi ngapain dari situ, kok asik banget rasanya mainnya di situ. Aku panggilin tapi sampai nggak denger dia. Emang capek banget ya teman-teman kalau ngepelnya sambil kayak gini seperti aku, pinggangnya itu rasanya mau patah kalau ngepelnya kayak gini. Tapi mau bagaimana lagi, pengepel aku hanya ada satu ini, ya mau tak mau harus aku pakai juga untuk mengepel lantai aku. Itu untuk mesin cuci aku emang sengaja aku tindihin pakai batu bata, agar kalau air banjir masuk itu tidak mengenai mesin cucinya, walaupun mesin cuci ini sudah rusak. Setelah beres-beres ngepel dan juga memberes-beresi rumah, kini aku lanjut beres-beresi tempat tidur aku. Ini baru sempat aku beres-beres tempat tidur aku ya teman-teman. Aku kipas-kipas aja lantainya. Kalau aku tidur emang seperti ini ya teman-teman. Ada ambalnya aku pakai di kasur aku, karena anak aku si Husni itu memang ngompol. Walaupun sudah aku pakai popok, tetap saja ompol itu tembus sampai kasur. Makanya aku alesi ini pakai perlak dan juga pakai ambal. Aku cepet-cepetin aja beres tempat tidurnya. Takutnya kalau si Husni lihat aku beres-beres tempat tidur, dia malah naik tempat tidur aku seperti yang biasa yang sudah-sudah itu. Sambil berguling-guling di atas kasur ini kalau aku sudah membereskan tempat tidur. Aku pun gak tahu dari mana datangnya kebiasaannya seperti itu. Lalu aku tarik aja ujung spraynya satu lagi, dan setelah beres lalu aku susun-susuni bantalnya ke tempat semula. Di sini aku pakai sarung bantalnya random ya teman-teman, tidak ada yang harus satu set. Kalau aku tuh yang biasa saja.
Ada aja udah, itu aja yang penting banget sama aku. Lalu aku susun-susun nih gulingnya juga tidak aku masukin sarung. Entah kenapa rasanya kalau memasukin sarung bantal itu ke guling, rasanya malas sekali. Pekerjaan paling malas aku lakukan ya ini ya teman-teman, pekerjaan sepele tapi paling malas rasanya memasukin sarung bantal ke guling itu. Teman-teman yang lain ada sama nggak seperti aku? Kalau ada, komen di bawah ya. Nah, kini aku lanjutin beres-beres tempat tidurnya anak-anak. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan, guling yang satu lagi juga tidak memakai sarung. Di sini aku lanjut kipas-kipasnya di tempat tidurnya karena tempat tidurnya ini masih terlihat dan rapi, enggak begitu berantakan sekali seperti tempat tidur aku. Lanjut di sini aku lipat-lipat juga mukena aku karena tadi aku lihat semuanya berantakan. Handuk itu tersangkut di mana-mana. Begitulah kerjaan anak-anak itu setelah mau pergi sekolah. Suka-suka hati mereka saja taruh barang itu di mana-mana. Di sini aku benar-benar saja ke posisi semulanya, tidak rapi-rapi amat. Yang penting semua tersusun dengan rata dan semua tertata rapi. Karena videonya juga selesai dan di sini aku sudah saja. Assalamualaikum.